Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, bersemangat, dan tetap dalam lindungan Allah tentu saja. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali lanjutan dari modul ajar kurikulum merdeka yang kemarin. Kalau kemarin itu modul 1 ya, yang ini adalah modul 2. Nah, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, modul yang saya rancang ini adalah dibuat per konten atau per materi esensial. Jadi kalau yang modul 1 kemarin itu materi peluang usaha dengan tujuan pembelajaran 1.1.1, 1.1, 1.2, 1.1.3 sampai 1.1.4. Nah, untuk yang pada kesempatan kali ini itu adalah modul yaitu untuk materi menyusun proposal usaha dengan tujuan pembelajarannya yaitu nomor 2.1.1, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan komponen proposal usaha. Kemudian yang 2.1.2, peserta didik dapat menyusun proposal usaha yang meliputi perencanaan usaha, biaya produksi, BEP dan ROI. Kemudian tujuan pembelajaran nomor 2.1.3, yaitu pada akhir fase F peserta didik mampu menyusun proposal usaha. Nah, ini karena standar industri ya, maka saya tambahkan yang tujuan pembelajaran 2.1.3 ini. Nanti Bapak Ibu Guru silakan menyesuaikan jika tidak digunakan atau jika tidak membutuhkan bisa lebih disederhanakan. Nah, untuk pada materi menyusun proposal usaha ini nanti kurang lebih bisa disampaikan sekitar 5, alokasi waktunya ini di sini ya, 7-8 kali pertemuan. Untuk fase F kelas 11 ya, sekitar 8 kali pertemuan semester 1. Nah, seperti apa modulnya? Seperti ini untuk modul ajar kurikulum merdekanya. Ini masih banyak kekurangannya, nanti silakan Bapak Ibu Guru sempurnakan sendiri ya. Sekali lagi ini hanya contoh yang mungkin masih jauh dari kata sempurna. Jadi nanti silakan ditambahkan, diperbaiki layoutnya dan sebagainya. Nah, kita mulai dari sini ya. Dari yang paling atas ini adalah untuk kopnya. Nanti ditambahkan kop sekolah Bapak Ibu Guru. Kemudian di sini adalah identitas modulnya, penyusunnya, instansi ya, tahun penyusunan dan seterusnya seperti ini, mata pelajaran, fasenya, elemen dan alokasi waktu. Untuk kompetensi awal atau materi prasyarat yang harus dikuasai oleh peserta didik sebelum memulai pelajaran ini adalah mengidentifikasi peluang usaha, yaitu ini adalah materi sebelum dari materi yang kedua. Jadi materi yang pertama yang diberikan kepada peserta didik. Jadi materi ini diberikan ketika peserta didik itu sudah menguasai materi yang pertama, yaitu tentang peluang usaha. Untuk profil pelajar Pancasila yang harus dikuasai atau ditargetkan untuk dikuasai siswa itu adalah bagaimana supaya peserta didik menjadi pribadi-pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, mandiri, kreatif, bernalar kritis ya, seperti itu. Nah, untuk sarana dan prasarana seperti yang kemarin ya. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu edit menyesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu mengampu pelajaran, seperti itu. Nah, untuk target peserta didik, ada peserta didik reguler atau tipikal, kemudian siswa dengan hambatan belajar, dan siswa cerdas istimewa berbakat istimewa. Untuk model pembelajarannya
dengan tatap muka, bisa juga dengan pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan juga PJBL. Nah, seperti itu untuk komponen intinya. Tujuan kegiatan pembelajaran sebagaimana tadi sudah disebutkan ya, pada ATP-nya sudah disebutkan di sana, kita copy di sini. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan komponen proposal usaha. Kemudian peserta didik dapat menyusun proposal usaha yang meliputi perencanaan usaha, biaya produksi, BEP, dan ROI. Kemudian pada akhir fase F, peserta didik mampu menyusun proposal usaha atau business plan dari produk yang ini menyesuaikan dengan industri tempat atau dudit yang bekerja sama dengan sekolah kita. Nah, ini sebagaimana yang modul sebelumnya juga pemahaman bermaknanya ya, seperti ini, meningkatkan pemahaman siswa tentang pengertian dan komponen proposal usaha, kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun proposal usaha meliputi perencanaan usaha, biaya produksi, BEP, dan ROI. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya ini saya buat 2 ya. Nanti silakan ditambahkan atau bagaimana, silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Untuk kegiatan pembelajaran, ini menggunakan sintak PJBL, nggih. Menggunakan sintak PJBL. Jadi untuk yang kegiatan awalnya, guru mengkondisikan kesiapan belajar sebagaimana biasanya, mengecek dan melakukan presensi untuk seluruh siswa, membuka pelajaran dengan salam dan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa, menyampaikan tujuan pembelajaran dan cara menyelesaikan materi dan juga bentuk penilaian tugas, juga menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu bertanya jawab, berkelompok, diskusi, dan menyelesaikan tugas. Nah, untuk kegiatan intinya itu menggunakan sintak PJBL dengan langkah kerja. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Jadi ini materinya proposal usaha. Jadi di sini juga sudah saya susun pertanyaan-pertanyaan tentang proposal usaha. Jadi kalau misalkan siswa tidak memberikan pertanyaan, guru bisa memancing dengan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek ya. Jadi sintaknya ini memang sudah silakan mencari referensi ya, ada yang ada di buku ataupun yang ada di internet tentang sintak PJBL. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan di beberapa sumber seperti itu, tapi saya mengambil dari salah satunya. Jadi yang kedua kemudian adalah mendesain perencanaan proyek. Nah, ini proyek yang dijalankan peserta didik dalam hal ini adalah pembuatan proposal usaha. Kemudian yang ketiga itu menyusun jadwal. Jadi di sini guru melakukan pembimbingan terhadap siswa supaya mereka bisa menyusun jadwal agar proyeknya tadi bisa selesai sesuai dengan targetnya. Nah, seperti ini untuk jadwalnya bisa ditulis dibuat kolom seperti ini. Jadwal misalkan tanggal berapa rencana aktivitasnya apa, tanggal berapa rencana aktivitasnya apa, dan seterusnya seperti itu, sehingga memudahkan siswa untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, berikutnya adalah monitoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan. Nah, di sini guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan dan membimbing jika siswa atau peserta didik itu mengalami kesulitan. Kemudian sintak yang kelima adalah pengujian hasil. Jadi di sini guru menguji dan menilai tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyeknya. Kemudian
penilaian ini diharapkan bisa memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Nah, yang berikutnya, sintak yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Nah, di sini guru melakukan diskusi ringan dengan peserta didik terkait pengalaman selama mengerjakan proyek gitu. Nah, kemudian pada kegiatan penutup, peserta didik membuat simpulan mengenai apa yang sudah dipelajari melalui kegiatan refleksi. Nah, seperti ini contoh-contoh pertanyaan refleksinya, tetapi nanti silakan disesuaikan. Sekali lagi, ini hanya contoh, Bapak Ibu guru tidak harus sama plek dengan ini. Bahkan saya sarankan untuk melakukan evaluasi dan kemudian memperbarui dan meningkatkan kualitasnya untuk kualitas mengajar siswa atau peserta didik kita tentu saja. Nah, kemudian pada kegiatan penutup juga guru memberikan penguatan materi serta menyampaikan kegiatan pertemuan berikutnya. Nah, dan diakhiri dengan kegiatan doa bersama. Nah, ini sebenarnya idealnya seharusnya dibuat per pertemuan ya Bapak Ibu guru, tetapi ya karena keterbatasan satu dan sebagainya, ini hanya saya jadikan secara umumnya seperti ini. Nah, untuk refleksi guru seperti ini saya buat dari pertanyaan-pertanyaan secara umum saja. Kemudian juga ada refleksi untuk peserta didik. Untuk asesmen penilaian, yaitu ada penilaian non-kognitif, yaitu dari presensi dan unjuk kerja. Kemudian ada penilaian project pembuatan proposal. Jadi untuk penilaian non-kognitif atau presentasi dan unjuk kerja ini terdiri dari presentasi hasil belajar, kemudian juga project pembuatan proposal usaha, dan untuk penilaian kognitifnya ini terdiri dari tes tulis. Di sini sudah ada beberapa contoh soalnya. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam pembuatan soal-soal untuk asas untuk asesmen penilaian kognitifnya. Nah, ini sudah ada kunci jawaban. Nanti silakan juga ditambahkan. Ini masih sangat jauh dari sempurna, sekali lagi Bapak Ibu guru nggih. Nah, untuk pengayaan dan remedial, nah ini sudah tercantum juga di sini. Kemudian glosarium bisa ditambahkan atau juga bisa dikoreksi. Untuk daftar pustaka ini memang masih belum saya cantumkan semuanya, meskipun dari sumber ini, tetapi isinya itu masih belum menyeluruh begitu. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa menambahkan untuk referensi bahan bacaan guru dan peserta didik supaya lebih lengkap seperti itu. Nah, demikian untuk proposal usaha untuk modul 2, yaitu pada materi proposal usaha. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi ini masih banyak kekurangan, masih perlu banyak dibenahi gitu. Silakan, ini hanya sekedar contoh, silakan Bapak Ibu guru benahi dan disempurnakan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.